Halo, salam. Saya Muhammad Abdul Fattah atau Fattah, dan saya adalah seseorang yang memiliki ketertarikan di bidang application development, terutama iOS, engineering, serta riset. Hal ini didukung dengan latar belakang jurusan saya di bidang keteknikan, jurusan teknik biomedik di Universitas Indonesia, yang sudah saya tekuni selama 3,5 tahun. Selama itu juga saya mendalami pengembangan aplikasi, engineer, dan riset, serta terus berupaya untuk terus belajar dan berprestasi. Kemampuan saya tidak hanya terbukti dengan lamanya saya menekuni bidang-bidang ini, tapi juga terbukti dengan apa yang telah saya buat dan prestasi apa yang saya miliki. Pengalaman saya pada bidang pengembangan aplikasi dibuktikan dengan menciptakan 6 aplikasi selama 1 tahun terakhir, di mana 3 secara mandiri dan 3 secara berkelompok. Saya telah mengembangkan aplikasi terkait kesehatan, lifestyle, dan sosial media, serta bertanggung jawab terhadap 7 dari 13 fitur yang dibuat dalam 6 aplikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Hal ini diselesaikan dengan menulis lebih dari 7.000 baris kode dan menyelesaikan 10 epic serta 70 backlog lebih. Di samping itu, kemampuan riset saya terbukti dengan penerbitan paper ilmiah dan memenangkan Best Presenter pada International Symposium of Biomedical Engineering di tahun 2001, serta berbagai macam lomba lainnya. DNB Telkom terkenal dengan peranannya sebagai salah satu garda terdepan dalam inovasi serta dukungannya dalam pengembangan banyak SDM di bidang bisnis dan industri telekomunikasi Indonesia. DDB Telkom terlihat menyediakan lingkungan yang dinamis dan menarik untuk berkembang dalam lingkungan profesional dengan berbagai proyek dan tim yang beragam. Sebuah kesempatan untuk menggapai tujuan karir di lingkungan Telkom yang saya yakini sangat menyenangkan dan tentunya akan menjadi 6 bulan yang tidak akan saya lewatkan. Saat ini saya adalah mahasiswa yang menjalani semester 8 atau semester terakhir dalam perkuliahan saya. Saat ini kesibukan saya adalah mengumpulkan data, menyusun skripsi, sambil terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya dalam pengembangan aplikasi, AI, dan proses pengembangan produk di berbagai macam tempat course online. Agar ilmu yang saya miliki tidak terhenti berkembang, tapi terus diperbarui dan tersertifikasi. Salah satu proyek yang menarik yang telah saya kembangkan adalah pengembangan aplikasi bernama Taurufi. Karena ini merupakan salah satu proyek aplikasi besar pertama saya, di mana aplikasi ini secara umum bertujuan untuk menyocokkan satu orang dengan orang lainnya berdasarkan preferensi dan kompatibilitas profilnya yang dihitung pada aplikasi kita. Aplikasi yang dibuat dengan riset yang cukup mendalam terkait perilaku muslim di Indonesia pada implementasi agamanya. Salah satunya adalah mencari pasangan. Aplikasi ini melalui tahapan seperti pembuatan persona, prioritisasi, fitur, information architecture, user flow, mood board, wireframe, hingga ditetapkan menjadi model MVP yang akan dibuat. Pada pembuatan aplikasi ini, saya belajar dari tahap awal pembuatan ide hingga proses realisasi produk. Dari 3 fitur utama yang akan deliver pada MVP, saya bertanggung jawab pada satu fitur untuk mengintegrasikan dengan RxSwift, membuat informasi dapat secara seamless terupdate pada page lainnya di aplikasi. Selain bertanggung jawab pada satu fitur tersebut, saya juga bertanggung jawab atas perbaikan UI dari salah satu fitur agar mengikuti desain dari UI UX designer pada wireframe-nya. Dan saya menulis lebih dari 3.000 kode untuk membangun fitur-fitur tersebut. Kendala yang dihadapi atau mungkin lebih tepatnya tantangan yang saya hadapi dalam merealisasikan produk ini adalah banyak sekali hal-hal baru yang saya harus pelajari seiring dikembangannya produk. Contohnya, penggunaan RxSwift untuk membuat setiap halaman UI pada aplikasi lebih reaktif terhadap perubahan data pada halaman lainnya, itu kita tidak menyadari dari awal bahwa hal ini tuh perlu. Bukan hanya menggunakan transfer data biasa, seperti menggunakan delegate misalnya. Solusi dari hal ini adalah prioritisasi. Tidak mungkin jika fitur yang banyak harus dikerjakan secara serentak. Pembelajaran terkait tools baru yang akan digunakan juga butuh prioritisasi. Hal inilah yang memberikan fokus kita pada hal-hal yang paling penting terlebih dahulu dan menyelesaikannya. Hal ini juga membuat proses pembelajaran lebih maksimal. Metodologi Scrum juga digunakan untuk melakukan progres dengan chunking atau memotong epic dan backlog secara lebih kecil, serta evaluasi yang rutin terhadap progres yang dilakukan. Hal ini kami lakukan selama 2,5 bulan, dan hasilnya adalah satu aplikasi yang menjadi salah satu dari 5 kandidat aplikasi terbaik yang dikembangkan di Apple Academy Indonesia. Kami juga sudah melakukan delivery app ke test flight atau beta testing, dan saat ini sedang dalam proses pengunggahan ke App Store. Tetapi hal lain yang lebih membanggakan adalah aplikasi ini benar-benar memecahkan permasalahan yang ada pada target user kami.
Tentunya perasaan senang, bangga, dan lega adalah hal yang pertama kali saya rasa ketika menyelesaikan proyek aplikasi yang tergolong besar ini. Banyak tools yang biasanya saya gunakan untuk mengerjakan proyek-proyek ini. Di antaranya adalah Xcode, VS Code, dan Anaconda misalnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan programming baik dalam mendesain aplikasi ataupun dalam membuat model AI. Mungkin saya bisa bilang saya memiliki kemampuan Xcode sekitar 9 dari 10, VS Code sekitar 7 dari 10, dan Anaconda 8 dari 10. Framework dan library seperti UIKit dan SwiftUI mungkin bisa dikatakan memiliki nilai 8 dari 10. MVC mungkin 8 dari 10, MVVM 7 dari 10, RX Swift dan RX Cocoa 7 dari 10, penggunaan Firebase sebagai database dan autentifikasi 9 dari 10, CI/CD 8 dari 10, dengan tools pendukungnya seperti Git, GitHub, dan Bitbucket 9 dari 10, dan banyak tools engineering lainnya seperti Console, AutoCAD, Inventor, Microsoft Office, atau aplikasi pendukung seperti Jira, Trello, yang saya yakin cukup mampu untuk saya gunakan dan dapat saya beri nilai 9 dari 10. Demikian sedikit tentang saya, dan saya harap apa yang saya sampaikan di sini bisa memberikan gambaran bahwa saya adalah kandidat yang cocok untuk turut serta dalam berkontribusi di DDB Telkom 2023. Terima kasih banyak, dan salam.